Anak-anak, kita mau melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah lihat gambar yang ini. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang perjamuan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus yang mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Kalau anak-anak lihat, nih, murid-murid Tuhan Yesus itu ada? Oke, benar ya, ada 12. Tapi ada salah satu muridnya yang mengkhianati Tuhan Yesus. Apa tuh mengkhianati? Ternyata ada salah satu muridnya yang menjual Tuhan Yesus. Maksudnya menjual di sini, Tuhan Yesus ditukar dengan uang. Aduh, siapa ya? Nah, kalau lihat gambarnya ini kelihatan nih, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang dengan diam-diam dia pergi sendirian. Ya, dia pergi meninggalkan perjamuan. Nah, setelah dia meninggalkan Tuhan Yesus, ternyata dia menjumpai para imam-imam, orang Farisi yang mereka itu membenci Tuhan Yesus. Dan mereka memang berencana untuk menangkap Tuhan Yesus. Ya, para imam dan orang-orang Farisi. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, bertiga ini diajak Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nih. Nah, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di sini gambarnya nggak kelihatan ya. Sebenarnya di sini ini ada gambar murid-muridnya disuruh menunggu, disuruh berdoa dan berjaga-jaga. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa, dia kembali menjumpai murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya sedang tidur. Padahal waktu itu Tuhan Yesus bilang berdoa dan berjaga-jaga. Tapi karena waktu itu tengah malam, hampir pagi malahan, jadi mereka mengantuk. Ya, Tuhan Yesus kembali berdoa. Terus Tuhan Yesus balik lagi, mereka tertidur lagi. Waktu Tuhan Yesus bilang, Petrus, gak mampukah kamu berjaga-jaga sebentar aja? Petrus bangun. Tapi setelah ditinggal Tuhan Yesus berdoa, dia tertidur lagi. Ya, sampai setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus ditangkap. Ya, tiba-tiba datang banyak prajurit menangkap Tuhan Yesus. Dan di antara prajurit itu ada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariotlah murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap. Nah, padahal Yudas Iskariot itu selama ini dia selalu bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, terus diserahkan ke para imam, orang Farisi, lalu kemudian diserahkan ke gubernur waktu itu Pontius Pilatus. Akhirnya Pontius Pilatus tidak bisa berbuat banyak, dia menyerahkan kembali kepada rakyatnya. Waktu itu mereka mau merayakan hari Paskah, di mana salah satu orang yang ditahan itu harus dibebaskan. Nah, salah satunya yaitu seorang penjahat bernama Barabas, yang satu lagi Tuhan Yesus. Waktu itu Pontius Pilatus bilang, mana yang mau dibebaskan? Tahu nggak anak-anak? Rakyat waktu itu bilang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Padahal anak-anak ingat waktu Minggu Palm yang kemarin kita sudah ceritakan, mereka memuji-muji Tuhan Yesus, Hosana, Hosana. Bahkan mereka melambai-lambaikan daun palem, terus membuka jubahnya untuk dilewatin Tuhan Yesus. Tapi sekarang mereka mengatakan salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Akhirnya Tuhan Yesus disalib. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus disiksa, dipukulin, dan dia disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditombak. Ya, Tuhan Yesus disalib. Nah, ini renungan kita pagi tadi. Setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus sebelum meninggal, Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Ya, maksudnya inilah pekerjaan Yesus selama hidupnya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas-tugasnya yang ditugaskan pada Tuhan Yesus, yang diserahkan pada Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus
mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, padahal kita yang harusnya dihukum karena kita yang berdosa. Ya harusnya kita dihukum, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita supaya kita itu dimenangkan, supaya kita itu bebas dari dosa-dosa kita. Setelah Tuhan Yesus meninggal, ada seorang yang namanya Yusuf dari Arimatea. Dia minta izin untuk membawa mayat Tuhan Yesus ke kuburnya. Akhirnya dibawa ke kubur Yusuf Arimatea. Nah, ini dia kuburannya. Dibawa ke kubur Yusuf Arimatea dan Tuhan Yesus dikuburkan di sini. Ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dikubur di sini, terus ditutup pakai batu yang besar ini dan dijaga. Karena para imam dan orang Farisi mengatakan kalau takutnya nanti Tuhan Yesus diambil oleh murid-muridnya. Maka setelah ditutup, terus kubur ini dijaga. Ya. Nah, ini lupa tadi mengatakan, nah Tuhan Yesus itu disalib di sini namanya di Bukit Golgota. Ya, di Bukit Golgota. Nah, itu cerita saat Tuhan Yesus ditangkap, saat Tuhan Yesus disiksa, dipukulin, bahkan dipakaikan mahkota duri, lalu Tuhan Yesus disalib dan dikuburkan. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Tugas hari ini anak-anak membuat salib, ya, dijiplak lagi seperti kemarin kita menjiplak, membuat bentuk salib seperti ini. Setelah menjiplak bentuk salib, terus digunting. Setelah digunting, anak-anak tempel pakai kertas origami, ya. Warnanya apa aja boleh tuh, pakai kertas origami. Ini pakai warna merah, ya. Kasih lem, ya. Setelah bentuk salib ini, anak-anak kasih lem, terus disobek kecil-kecil seperti ini, sobek kecil-kecil lalu ditempel. Yang rapi ya, tempel ini melatih kesabaran anak-anak. Ditempel yang rapi sampai semuanya tertempel. Ini bisa jadi pembatas Alkitab, ya, bisa selipin di buku juga. Misalnya anak-anak ada buku apa gitu, bisa diselipin begini seperti ini, diselipin di buku. Nah, jadi kalau membaca tuh tinggal bisa jadi pembatas Alkitab juga. Kalau enggak, kalau bolak-balik tempelnya bisa digantung, ya, dikasih benang gitu, bisa digantung dia. Nah, itu ya tugas anak-anak. Setelah itu anak-anak coba sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, anak-anak kembali coba cerita kepada orang tua tentang Tuhan Yesus waktu ditangkap, disalib, kemudian Tuhan Yesus dikubur. Ya, setelah itu anak-anak belajar kembali pengurangan, campuran ya, yang di depan ditambah, kemudian dikurangin. Ya, perhitungan campuran. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tetap semangat, tetap di rumah aja.